Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian yang Mr. Rafi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan kepada kita, baik berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat apa saja yang mungkin kalau kita akan hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Dari bangun tidur sampai sekarang saja, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu berarti setiap kita yang diberikan nikmat berarti wajib untuk kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah janji Allah akan tambah nikmatnya, ya. Wala in kafartum inna adzaballahi lasyadid. Dan jika engkau itu kufur, tidak mau bersyukur ketika diberikan nikmat banyak, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat apa saja diberikan sama Allah, kemudian kita tidak mau mensyukurinya, bahkan kita kufur, mengingkarinya, tidak dinisbahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, inna adzaballahi lasyadid, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala begitu sangat pedih. Anak-anakku yang Mr. Rafi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kalau kita berbicara dengan nikmat tertinggi bagi seorang muslim adalah ketika kita berjumpa dengan Allah. Ketika seorang muslim dimasukkan ke dalam surga, itu adalah nikmat puncak nikmat seorang muslim. Ketika seorang muslim beramal soleh, kemudian amal solehnya tersebut ternyata diterima sama Allah, kemudian Allah mengganjar, memberikan pahala dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adikku sekalian, anak sekalian, tahukah tidak, ada beberapa amalan nih, amalannya tersebut amalan ringan. Amalan ringan yang amalan tersebut manakala adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian diamalkan, itu berpotensi kuat untuk kita bisa menduduki surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan ringan. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, menyayangi hamba-hambanya. Nah, jadi kalau kita beramal yang ringan, dan ini mungkin ada orang yang ketika mengamalkan tersebut tidak butuh waktu lama, ya, tidak sampai 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Tapi ternyata di sisi Allah kalau kita kerjakan dengan ikhlas, maka pahalanya sangat besar. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita kok amalan seperti itu aja balasannya besar banget, surga. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menilai dari sisi, bukan sisi amalannya tersebut, tapi dari sisi keikhlasannya juga. Seseorang manakala mengamalkan amalan walaupun itu kecil, tapi ikhlas karena Allah, mengharap wajah dari Allah, mengharap keridhaan dari Allah, dan mengikuti tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan diberikan pahala yang besar, yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya amalan ringan yang anak-anakku sekalian sering, dan ini salah satunya yang hari ini juga anak-anakku sekalian mendengarkan, maka ini juga salah satunya adalah amalan ringan juga, mendengarkan, mencatat kajian kiswah ini, maka anak-anakku sekalian kemudian berusaha untuk mengamalkannya, maka ingat ya anak-anakku sekalian, akan diberikan pahala sebuah surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini berarti jalan mudah sekali.
jalan duduk di majelis taklim, mungkin ini bisa dilakukan oleh adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa dilakukan, yaitu jalan menuntut ilmu, duduk bermajelis taklim, maka itu akan jalan diberikan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan sangat gampang. Butuhnya apa? Butuhnya adalah keikhlasan. Mister, saya nggak punya uang untuk ke masjid itu, atau tidak harus yang jauh-jauh. Menuntut ilmu cukup kalau ada di sekolahan, kita ikuti program yang ada di sekolah, yaitu kiswah, kajian istimewa waktu duha seperti ini ya. Kalau bisa offline ya offline, kalau tidak bisa offline online, yaitu dengan cara apa? Mencatat apa yang disampaikan sama guru, apa yang disampaikan sama ustadz, dicatat baik-baik, kemudian kita berusaha mengamalkan. Terus bagaimana jalan menuntut ilmu tersebut, jalan menuju surga, catat baik-baik. Tidak cuma kalau duduk di majelis taklim kemudian ngobrol, nah, maka tidak mendapatkan surga. Yang mendapatkan gimana? Yang mendapatkan adalah manakala sudah datang ke majelis taklim, mendengarkan kiswah, baik itu offline atau online di rumah. Ini sekarang yang kita lakukan di rumah nih adik-adik semuanya, mendengarkannya di rumah, dicatat di rumah. Kemudian dengarkan baik-baik, ya. Tidak dengan ngobrol, tidak dengan bercanda. Yang akhirnya ilmu yang disampaikan sama guru, sama misternya, sama ustadznya, itu sampai dicatatnya pun juga sama apa yang disampaikan sama ustadznya. Maka ini yang akan mendapatkan dari pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita mencatat juga hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih banyak kejadian di majelis taklim ketika kiswah, ketika kajian, banyak yang bercanda, teman-teman mencatat dia bercanda. Akhirnya apa? Gurunya tersebut memberikan, coba yang tidak boleh bercanda. Kemudian diingatkan kembali, siapa yang bercanda untuk membaca surat ini, surat itu, makanya kayak gitu. Kenapa? Karena akan mengganggu jalannya kajian atau majelis taklim. Maka itu kajian-kajian dimanapun, kalau kalian mengikuti bersama ibu kalian, bersama bapak kalian, bersama mungkin saudara kalian untuk menghadiri majelis taklim, ingat jangan sampai kalian digunakan untuk ajang bercanda atau main-main. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan ringan yang bisa menjadikan seorang hamba itu masuk ke dalam surga adalah ini kalian sudah hafal semuanya. Bahkan ini di ujian praktek anak SD ITR kan juga dilakukan. Apa itu mister? Yaitu ada di zikir pagi maupun petang. Salah satu dari ayat, potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Kira-kira ayat apa? Yang kita kenal dengan ayat kursi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, hadis ini hadis dinilai disahihkan oleh beberapa para ulama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Jadi kalau setelah sholat 5 waktu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru untuk berdiri, jangan buru-buru untuk langsung ingin pergi, jangan buru-buru langsung ingin main, duduk sebentar. Untuk apa? Zikir sebentar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Sampai kita nanti membaca beberapa ayat, beberapa surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditutup dengan ayat kursi. Apa kata Rasulullah? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Nah, jadi ada beberapa zikir yang kita baca setelah sholat fardu. Salah satunya ayat kursi. Yang ayat kursi tersebut ketika dibaca seorang muslim atau seorang muslimah, anak-anak kalian semuanya membaca ayat kursi setelah sholat fardu, kata Rasulullah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau belum mati yang belum bisa masuk surga. Maksudnya apa? Orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu itu dijamin masuk ke dalam surga sama
sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, anak-anakku sekalian, jadi kalau kita ingin mendapatkan salah satu keutamaan, mendapatkan kedudukan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupakan membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Kemudian yang ketiga, ini gampang banget. Gampang, ini bisa dilakukan oleh anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Tadi majlis taklim gampang. Bisa kan? Kalian ikut menghadiri majlis taklim kiswah itu sudah gunakan waktu kajian istimewa waktu duha itu digunakan untuk memperoleh kedudukan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca ayat kursi kalian tiap hari, zikir pagi petang, kemudian ada zikir setelah sholat fardu, lakukanlah. Yang ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Gangguan di jalan apa mister? Apakah batu yang besar? Tidak harus. Kalian lihat sampah di pinggir jalan tidak pada tempatnya, ambil sampah tersebut, kemudian masukkan ke dalam tong sampah. Ini termasuk menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian ada ranting mungkin ya, ada ranting tersebut mengganggu orang yang berjalan kaki maupun yang mengendari kendaraan, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah, yaitu masuk dalam surga. Kita simak hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan. Kata Rasulullah, saya melihat seseorang yataqallabu fil jannah, bolak-balik mundar-mandir ke surga. Jadi Rasulullah itu diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang udah masuk surga, bolak-balik ke surga, mundar-mandir ke surga. Cuma kenapa? Fi syajaratin qata'aha, karena ada ranting pohon min dhahri thoriq, yang mengganggu di jalan. Kemudian kana tu'dinas, yang ranting tersebut mengganggu manusia. Jadi ada seseorang tersebut melihat ranting pohon di tengah jalan, kemudian ranting pohon tersebut mengganggu manusia, sampai akhirnya orang tersebut mengambilnya, dibuang ke tempat yang tidak mengganggu manusia. Ini kata Rasulullah, orang tersebut sudah dilihat sama Rasulullah bolak-balik mundar-mandir di surga. Berarti apa? Berarti orang tersebut masuk surga cuma menyingkirkan gangguan di jalan. Apalagi lebih daripada itu, apalagi menolong saudara, apalagi membantu, apalagi bersedekah, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi amalan-amalan yang lain. Tapi ingat, amalan tersebut tidak akan pernah bernilai apapun kalau kita tidak ikhlas. Jadi amalan sekecil apapun, kuncinya satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu amalan kecil, menyingkirkan gangguan di jalan, tapi apabila kita hadirkan ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut akan dinaikkan, akan dibanyakkan pahalanya di sisi Allah, sampai orang tersebut, kata Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan, sampai saya melihat, benar-benar melihat seseorang cuma gara-gara menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan di jalan, menyingkirkan mungkin sampah, menyingkirkan mungkin kulit buah yang mungkin dilempar seseorang, kemudian ketika ada orang jalan mungkin bisa kepleset, kemudian disingkirkan, atau mungkin gangguan apa saja. Ternyata ini bisa menjadikan seseorang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, gampang juga, gampang. Mr. Rofi kasih tips-tips ini gampang-gampang semuanya ya. Yang keempat adalah menebarkan salam. Siapa yang setiap hari mungkin salam itu tidak kurang lebih dari 10-20 kali. Masuk rumah salam, ketemu teman salam, masuk ke kelas salam, masuk kemana lagi salam, ketemu teman salam. Kalau ketemu 10 teman salam 10 kali. Ketemu sama orang tua bolak-balik masuk rumah 10 kali salam. Masya Allah. Kenapa? Menebarkan salam. Salam kepada guru kalian, salam. Ketika mungkin morning line, Assalamualaikum, ketemu teman Assalamualaikum, ketemu guru Assalamualaikum, ketemu mungkin OB Assalamualaikum, ketemu mungkin security Assalamualaikum. Semuanya kita salamin. Kenapa? Karena mendapatkan keutamaan yang besar. Simak sabda Rasulullah SAW berikut, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam sebanyak-banyaknya. Wa'atimu ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan makan. Ada yang diberikan makan, ada yang mungkin air mineral, ada yang mungkin nasi bungkus, ada yang program Jumat Berkah, ada yang mungkin program untuk buka puasa Senin Kamis, Masya Allah. Ada yang mungkin kemarin Ramadan selama sebulan full memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka dan sebagainya.
wa at'imu ta'am wa shollu wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia dalam kondisi sedang tertidur pulas, lagi ngorok, lagi lagi tidur dengan tidurnya mungkin sampai mendengkur ya. Kemudian tadkhulul jannata bisalam. Dengan sebab 4 tersebut kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Pertama adalah afsus salam. Kemudian wa'at imut ta'am, menyebarkan salam, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian sholat malam ketika manusia dalam kondisi tertidur. Kemudian kalian akan mendapatkan masuk ke dalam surganya dengan penuh keselamatan. Ini adalah 4 amalan ringan yang apabila kita kerjakan lillah karena Allah akan menjadikan seorang hamba memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Jadi ini mengakhiri ujian praktek, maka sekarang praktekkan. Nah, kalau ujian praktek sudah selesai, praktekkan amalan ringan yang memasukkan kalian semua ke dalam surga. Yaitu yang pertama adalah menuntut ilmu. Itu bisa kalian peroleh dengan mendengarkan kajian istimewa dua seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Baik apa saja, baik yang besar maupun yang kecil. Sampah, duri, ranting dan sebagainya. Itu bisa menjadikan kita menempati kedudukan surga di sisi Allah yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah menebarkan salam kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Baik yang kita kenal maupun yang kita kenal. Selama dia muslim, muslimah kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada tetangga, assalamualaikum. Kepada guru, assalamualaikum. Kepada security, assalamualaikum. Semuanya kita tebarkan salam. Kenapa? Jaminan dari Allah, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dalam kondisi selamat, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi kita merasa orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian singkat yang bisa Mr. Rafi sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Mr. Rafi tutup, Mr. Rafi mempunyai pertanyaan ya. Silahkan kalian boleh dijawab dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Silahkan menjawab sebanyak-banyak. Mr. Rafi akan siapkan hadiah. Ya, siapkan hadiah. Nanti kalian boleh kirim ke nomor yang tertera di layar kaca berikut ini. Ya, nanti kalian cek nomor kirim WhatsApp ke nomor yang sudah tertera di layar kaca berikut ini. Ya, pertanyaannya apa, Mr. Rafi? Pertanyaannya sangat gampang. Ya. Sebutkan 4 amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, sebutkan 4 amalan ringan yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Harus rinci ya, dan wajib untuk diamalkan ya. Caranya apa? Caranya adalah ketik jawabannya, kemudian paling bawah ditulis ini nama sama kelas. Nama sama kelas ya, jangan lupa tuliskan jawabannya, kemudian paling bawah ditulisin nama sama kelasnya, kemudian kirim ke nomor yang tertera di layar kaca kalian masing-masing ya, ada di bawah ya, nomornya sudah tertera di bawah, nanti kalian tinggal kirim saja. Hadiahnya apa? Hadiahnya spesial buat kalian yang bisa menjawab dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Tapi paling cepat ya, paling cepat Mr. Rafi cuma 5 jawaban tercepat. 5 jawaban tercepat ya. 5 jawaban tercepat. Mungkin itu saja ya anak-anakku sekalian. Mr. Rafi tunggu jawabannya dan Mr. Rafi akan siapkan hadiahnya untuk kalian semuanya. Ingat ya, yang tercepat dan yang mendengarkan kajian pada waktu pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian, atas mungkin anak-anakku sekarang menyimaknya, mungkin menulisnya, dan ingat diamalkan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini, kajian kiswah pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.